Oke, guys sekali lagi terima kasih Om Fitra, Mbak Prisa dan Rian, meskipun belum datang kita terima kasih juga udah OTW ke sini. Kita kedatangan tamu yang luar biasa keren-keren. Ini kalau kita bicara soal revisi hidup, bagaimana kita meningkatkan kualitas hidup kita, apakah kaitannya sama emotion, kaitannya sama bagaimana kita berpikir, kaitannya bagaimana menghadapi tantangan dalam hidup, kaitannya sama karir, itu bisa kemana-mana tentunya. Dan kenapa gue ngajak tamu-tamu yang keren-keren ini untuk sharing ke kalian juga, selain karena kalian masih agak bersuara dan gue harap kurang ya, thank you. Nah, jadi selain karena mereka juga sudah melewati cukup banyak naik turunnya juga, dan dari sektor yang berbeda-beda juga. Om Fitra, kalau seperti yang kalian tahu, bisa gue bilang salah satu ikonnya lah kalau gue bilang di dunia otomotif, terkait review mobil, terkait pembalap juga, jurnalis juga, dan waktu pertama kali gue ketemu Om Fitra waktu pas kita buat podcast ngobrolin hidup itu, dan luar biasa banyak yang gue belajar dari Om Fitra. Terima kasih banyak, dan gue yakin semua yang waktu itu nonton juga belajar banyak, dan mudah-mudahan semua yang hadir di sini juga bisa belajar dari Om Fitra juga. So thank you sekali lagi Om Fitra, tepuk tangan dong buat Om Fitra Eri. Dan dia tadi pagi di Serang, langsung ke sini, sampai sini jam 12 tadi istirahat dulu. Ya bentar istirahat ya, kesian gue. Thank you banget sekali lagi. Nanti malam langsung berangkat ke Dubai. Jadi perjalanannya gue share ini, maaf ya kalau gue share sedikit schedule-nya, tapi gue ingin menunjukkan bagaimana kita perlu mengapresiasi juga bahwa tetap meluangkan waktunya dan energinya masih tetap tersenyum dan bersemangat untuk share ke kita semua. Dan ada Mbak Radon Prisa juga, tepuk tangan dong Mbak Prisa. Mbak Prisa adalah seorang mindfulness coach, well-being dan mindfulness coach. Kalau dari tadi kita udah bicara soal bagaimana kita lebih menghadirkan kesadaran. Nah, gue juga banyak belajar dari Mbak Pi, panggil Mbak Pi ya. Mbak Pi, Mbak Prisa. Waktu itu juga kita ngobrol juga di podcast juga, dan kalau bicara soal mindfulness, bagaimana mengelola emotion, gue juga dulu ikut kelasnya Mbak Pi juga, so gue belajar banyak dari beliau juga. Dan hari ini gue yakin teman-teman semua juga pasti juga udah punya pertanyaan-pertanyaan tertentu yang ingin ditanyakan. Ya, gue akan memulai memantik dengan beberapa pertanyaan. Habis itu karena keterbatasan waktu, Om Fitra hanya bisa jam 2:30 ya. Jadi habis itu nanti kita akan banyak gue kasih waktu ke kalian ketimbang gue yang ngoceh terus kayak sekarang ini, ya kan? Nah, tapi gue mau mulai pertanyaan dulu ya, sambil nanti kalau Rian datang kita juga tanyakan ke Rian. Nah, ini kan buat Om Fitra dan Mbak Api, ini kan acara revisi hidup. Kalau revisi itu kan biasanya ada sesuatu yang kita kepengennya bukan seperti ini nih, kita inginnya lebih dari ini atau ada lebih baik dari ini gitu. Nah, buat Om Fitra dan Mbak Api, ada nggak di masa lalu di mana sebetulnya hidup gue tuh bukan seperti ini yang gue inginkan, atau setelah gue sadari kok bukan ini yang gue mau, sebetulnya gue ingin menjalani hidup gue dengan cara yang berbeda gitu. Dan kalau ada seperti apa, dan kemudian apa yang Om Fitra dan Mbak Pi lakukan kemudian untuk berproses dalam tanda kutip merevisi tadi itu gitu. Mungkin silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Revisi hidup ya. Percaya nggak sih kita tuh setiap menit, setiap jam bisa revisi. Jadi kita nggak normalisasi revisi itu harus berapa tahun sekali ya teman-teman. Satu pikiran kita mungkin nggak sesuai untuk keadaan ini, kita ganti, kita apply, ternyata Tuhan bilang enggak, terus kita revisi lagi. Itu biasa gitu ya. Jadi mulai sekarang mungkin teman-teman dari tempat ini, kita nggak cuman memahami apa itu revisi hidup, tapi kita juga normalize kalau itu harus terjadi lagi. Bukan berarti setelah hari ini revisi terus besok nggak revisi lagi gitu ya, enggak. Justru kita bertumbuh terus ya. Bertumbuh itu butuh revisi kadang-kadang karena kita selalu bertumbuh dari hal-hal yang nggak enak. Nah, semakin kita peka sama itu, mungkin awalnya kita mengalami yang namanya turning point. Mungkin teman-teman di sini kenapa hadir di sini juga mungkin ada turning point-nya ya. Benar nggak? Ya. Di situ akhirnya kita membuat perubahan besar. Tapi setelah ini, mudah-mudahan kita jadi terbiasa.
oh ini sesuatu yang fine, ini biasa aja, ini adalah tahapan hidup saya sebagai manusia, dan saya nggak perlu berkecil hati kalau besok-besok saya revisi hidup saya 3 kali sehari. Because it's fine. Gitu. Manusia tuh nggak akan pernah jadi ya. Ya, dia akan terus berevolve, dia akan terus berkembang, dia akan terus berbelok sampai selesai waktunya. Itu Dari pengalaman Mbak Ati sendiri? Wah, langsung menghela nafas ya kalau pengalaman pribadi. Kan juga, jadi, ya. Aku kalau dihitung-hitung 5 kali pindah profesi, Mas. Aku dulu itu, aku kuliah desain interior di ITB. Kenapa? Karena mau nyenengin orang tua, sekolah di kampus negeri. Dan karena saya nilai jelek di sekolah. Saya waktu SMA hampir nggak naik. Tapi sekarang nilai saya sertifikasi nggak pernah di bawah 95. Artinya apa? Kalau anakmu nggak bagus nilainya, bukan karena bodoh, tapi karena dia nggak tahu apa menyenangkannya belajar. Kita semua nggak ada yang bodoh ya Mas Ali. Ada nggak sih yang pernah ngerasa gini? Aku tuh tahu aku punya potensi tapi nggak tahu di mana. Iya lagi. Ya. Jadi inilah yang membuat akhirnya aku dulu merasakan kayak gitu juga. Tapi kebetulan dulu Tuhan kasih aku cobaan depresi pasca melahirkan. Jadi aku pernah depresi pasca melahirkan, terus anakku juga punya speech delay karena ibunya pernah depresi pasca melahirkan, dan sampai sekarang aku masih terus berikhtiar untuk membenahi ini gitu. Dan aku Tuhan itu baik sekali ya Mas Ali, karena apa? Karena aku punya kelemahan, aku tahu aku tuh nggak bisa membenahi speech delay anakku sendiri. Tapi Tuhan kasih rencana apa? Aku kerja bareng sama suami, kita punya kantor di rumah. Jadi satu lagi, rezeki udah ada yang ngatur ya teman-teman ya. Karena takut kehilangan rezeki adalah salah satu yang sangat membatasi kita dari mimpi kita sesungguhnya. Bukan nyuruh resign. Ya, harus realistis. Tapi percaya apa enggak, cara hidup orang lain yang kita tahu kebanyakan itu enggak selalu harus sama kok, sama yang kita punya. Yang penting apa? Yang penting kita realistis. Aku juga kerja bareng sama suami bukan berarti enggak pernah kesulitan. Naik turunnya ada banget. Kita lagi bikin restoran sushi Mas Ali di sebelah rumah kita. Tetap gak mau jauh dari rumah ya. Frugal banget nih kayaknya gitu. Jadi sempat jadi desainer interior, sempat jadi fashion stylist di majalah, terus sempat jadi merchandiser mebel, manufacturing, sempat punya konveksi, sempat jadi guru TK, sebelum akhirnya sekarang jadi mindfulness coach. Cukup berliku-liku. Om Fitro, silakan Om Fitro. Oke, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, senang banget rasanya bisa memenuhi undangan ini, walaupun maaf banget nggak bisa sampai lama gitu ya, tapi semoga sharing yang saya berikan bisa membawa manfaat gitu ya. Karena agak sedikit berbeda dari yang tadi disampaikan, saya itu orangnya pemalas. Tapi saya tidak menyerah kepada hidup. Nah, itu ada perbedaannya. Tapi saya pemalas. Pemalas itu dalam arti ketika saya sudah mendapatkan sesuatu yang nyaman, saya enggan untuk berpindah atau enggan untuk berusaha mencari sesuatu yang lebih baik lagi. Ya, kalau udah nyaman di sini ya, kenapa saya mesti berusaha keras? Kenapa saya harus living the comfort zone gitu kan? Dan itu terbukti. Saya hanya sekali melamar kerja, saya diterima di pekerjaan itu gajinya tidak seberapa, tapi karena bidangnya saya suka, saya bertahan di situ sampai 14 tahun. 14 tahun tanpa memikirkan karir, tanpa memikirkan income, yang penting buat saya kalau saya sudah tercukupi ya sudah gitu kan. Dan selama 14 tahun itu saya tidak terpikir sama sekali untuk resign. Bagi saya buat apa saya keluar kandang kalau misalnya di dalam kandang ini saya juga nyaman. Banyak orang lain lebih kaya dari saya, banyak orang lain yang lebih hebat secara karir dari saya. Buat saya senang mereka meraih semua itu, tapi buat saya sudah mendapatkan kok apa yang saya inginkan. Saya suka otomotif, saya suka mobil. Dan di kantor saya tugasnya mereview mobil.
Jadi udah saya nyaman di situ. Sampai akhirnya di 2014 saya dipecat. Saya dipecat karena ya sesuatu hal, ada politik kantor di mana saya tidak begitu disukai di situ oleh atasan saya gitu, dan saya ada sakit hatinya di situ. Saya mencurahkan semuanya untuk kantor ini, tapi kenapa kok saya dicari-cari kesalahannya untuk dikeluarkan? Dan yang saya lakukan apa? Saya bertahan. Saya bertahan jangan sampai saya dikeluarkan karena saya masih ingin di dalam kandang yang nyaman itu. Sampai akhirnya waktu itu kalau boleh detail dikit sampai ayo deh kamu pecat saja saya, nanti kita ketemu di pengadilan, kita lihat siapa yang menang. Sampai segitu ngebelainnya untuk sebuah pekerjaan yang itu time consuming, lumayan menyita waktu saya. Gajinya nggak sampai 2 kalinya UMR. Terus abis itu juga nggak ada lagi jalan untuk karir di sana karena iya atasan saya frekuensinya berbeda dengan saya. Tapi tetap saya mempertahankan posisi saya di situ. Sampai pada satu titik perusahaan saya berpikir realistis. Buat apa saya bertahan di sini kalau lingkungan saya sudah tidak mendukung saya lagi. Akhirnya saya memutuskan untuk resign tanpa tahu saya harus kerja di mana. Tanpa punya rencana, tanpa punya income lainnya. Benar-benar income saya hanya dari kantor tersebut. Tapi ternyata benar yang dibilang orang, ketika kita berada di luar zona nyaman, kita menjadi keluar potensi kita dan kita punya struggle to survive. Saya di bulan pertama resign itu bekerja sebagai freelancer untuk mentraining sales mobil, diajak oleh teman saya. Penghasilan saya sudah 4 kali lipat dibandingkan pekerjaan sebelumnya yang saya keluar. Tetap nggak ada rasa aman tapi. Kalau di kantor kan tiap tanggal 25 kita dapat. Kalau sekarang misalnya gaji kita 10 juta. Bulan ini kita dapat 30 juta. Bulan depannya lagi nggak ada yang bisa pastiin. Ada rasa insecure di situ. Dan rasa insecure itu yang di bawah sadar itu mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang sebelumnya kita tidak tahu kita punya potensi itu. Dan tanpa saya duga akhirnya sekarang saya bisa, saya lanjutin dulu. Saya bekerja sebagai sales, trainer sales gitu ya. Dengan penghasilan lumayan gitu, tapi tidak ada security di saya. Jadi saya benar-benar nanya terus ke institusinya kapan lagi pakai saya buat ngajarin gitu ya. Karena saya harus nabung. Tiba-tiba saya berpikir untuk nabung. Pada saat saya kerja saya nggak berpikir untuk nabung. Karena apa? Ngapain nabung? Bulan depan dapat lagi kok. Tapi begitu kita tahu bahwa ini pendapatan nggak pasti nih. Kita harus siap-siap. Gimana kalau misalnya bulan depan bulan depannya lagi kemarau. Dah saya nabung dan saya berusaha untuk mencari uang sebanyak-banyaknya gitu. Saya nggak mikirin karir dulu, yang penting gimana bertahan hidup dulu. Saya nggak punya tabungan pada saat itu. Sampai akhirnya di satu titik saya diajak untuk bergabung sebagai karyawan di perusahaan training tersebut. Dengan gaji kira-kira 5 kali lipat dari saya terima ketika saya bekerja di perusahaan sebelumnya sebagai reviewer mobil. Yang saya tanya satu waktu itu, dasar orang malas emang. Kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 8 sampai jam 5. Oke. Boleh enggak di sela-sela pekerjaan saya masih mereview mobil. Karena saya passionnya di otomotif. Sebenarnya bukan passion saya untuk mengajar. Saya suka sharing tapi bukan yang day to day basis. Jam 8 pagi pakai dasi semua ngajar sampai sore pulang gitu ya. Saya suka sharing tapi saya tidak melihat itu sebagai kesenangan saya untuk melakukannya setiap hari. Jadi saya tanya, masih boleh nggak saya nge-review mobil? Maaf Mas Fitra, karena kita ini kliennya adalah pabrikan mobil, tidak bisa mereview mobil, takut ada konflik of interest sama merek lain. Dan apa yang saya lakukan? Saya tolak.
Saya tolak dan dia bilang gini, kalau Mas Fitra tolak ini kemungkinan kita juga nggak akan ngasih pekerjaan banyak loh ke Mas Fitra nantinya untuk jadi ngajar itu. Di situ saya tolak. Kenapa saya tolak? Karena saya berpikir saya sudah pernah punya uang sedikit, saya sudah pernah punya uang banyak karena pada saat itu training. Ternyata uang itu bukan kebahagiaannya, uang itu nggak ada habisnya. Tapi saya butuh suatu pekerjaan yang tanpa dibayar pun saya rela mengerjakannya. Akhirnya saya berani mengambil keputusan itu dan kembali mulai kemarau lagi karena tidak banyak pekerjaan. Dan di situ struggle atau will to survive-nya itu muncul lagi. Dan alhamdulillah itu tahun 2015 kejadiannya. Di 2016 saya memberanikan diri untuk membuat media otomotif. Di tengah banyaknya media yang raksasa semua, saya bersama beberapa teman-teman membuat media otomotif tanpa income selama setahun. Tapi saya senang mengerjakannya dan saya sungguh-sungguh mengerjakannya. Dan alhamdulillah sekarang media yang saya miliki untuk di otomotif itu yang terbesar di Indonesia. Iya, makasih. Nah, tapi apa di sini? Kita boleh jadi pemalas tuh boleh. Ya, ada sifat pemalas di orang itu. Tapi jangan menyerah ke hidup. Dan satu syaratnya kalau kita mau jadi pemalas, kita harus banyak bersyukur. Jangan udah jadi pemalas, kerjanya iri sama yang lebih sukses dari kita. Kalau kita malas ya syukuri apa yang kita punya. Pada saat saya kerja dengan gaji tidak seberapa itu yang hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, tidak ada untuk kemewahan, saya tidak iri sedikit pun dengan orang lain. Saya di dalam pikiran saya, dia duitnya boleh banyak, kerjanya nggak seenak gue kan, gitu. Dan ketika kita bersyukur, kita akan merasa bahwa kita nyaman, kita beruntung, kita diberkahi oleh Allah. Tapi ketika keadaan memang memaksa atau memang Anda ingin maju, jangan menyerah ke hidup. Karena sebenarnya ketika kita berada di zona nyaman, itu ada potensi-potensi kita yang nggak keluar. Boleh kok nggak dikeluarin, tapi ya jangan iri sama yang lebih sukses. Syukuri apa yang ada. Tapi kalau kita mau sukses, itu selalu ada potensi kita dan itu saya baru sadar bukan karena saya bukan orang yang saya keluar dari zona nyaman, saya raih mimpi saya. Enggak, justru saya meraih mimpi saya karena saya dipecat dari kantor saya. Jadi begitu kira-kira. Nah, sekali lagi Mas Putra. Masing-masing punya perjalanan naik turunnya. Semua ada naik turunnya tapi meskipun bentuknya berbeda-beda gitu ya. Dan sekarang kita udah hadir Rian di sini, Rian Fahri, tepuk tangan sekali lagi buat Rian. Rian, gue boleh bilang pertama founder Distrik Berisik, gitu ya. Founder dari Distrik Berisik, Presiden Gen Z, ya Gen Z ya. Dan banyak bicara mengenai isu-isu sosial, jadi dan mengajak anak-anak muda, generasi muda untuk lebih speak up mengenai isu-isu sosial yang ada di masyarakat kita ini. Dan tadi pertanyaan gue kan ke Om Fitra sama Mbak Prisya yang mau gue tanyakan juga ke lo, kita kan bicara soal revisi hidup nih. Dan dari perjalanan lo, dan gue inget juga waktu kita ngobrol di sini juga waktu itu kan, lo ada masa di hidup lo di mana lo merasa gue kepengennya hidup gue bukan seperti ini nih, ini lebih baik dari ini. Dan itu yang kita lihat juga sebagai kita bagaimana merevisi hidup kita saat ini agar menjadi lebih baik, gitu. Lebih seperti apa yang kita inginkan, seperti yang kita harapkan. Gitu. Untuk lo momennya seperti apa dulu dan apa yang lo lakukan untuk mulai berproses memperbaiki, merevisi tadi ini? Oke. Sebelumnya minta maaf tadi telat ya Mas karena ada beberapa kegiatan juga sebelumnya. Di sini saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Rian Fahardi. Umur sekarang 23 tahun, Gen Z lah ya. Coba angkat tangan yang seumuran mungkin ada. Saya. Banyak ternyata tangan ya. dan kaki saya. Di sini sebenarnya merasa terhormat sekali bisa diajak
ngobrol tentang revisi hidup. Meskipun saya juga merasa pengalaman saya masih sedikit mungkin dibandingkan teman-teman yang ada di sini semua. Cuma saya menyadari bahwa hidup itu tentang bagaimana kita memaknai setiap perjalanan, memaknai setiap peristiwa, lalu kita bagaimana bisa bikin pilihan-pilihan atau apa yang kita ambil itu bisa lebih bermakna buat hidup kita. Cerita saya dimulai ketika saya menyadari bahwa saya ini anak yang biasa-biasa aja, teman-teman. Biasa-biasa aja. Saking biasanya mungkin gak ada yang tahu nama daerah saya. Saya lahir di daerah yang namanya Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Sedikit yang tahu, tapi kalau saya Ferdi Sambo tahu? Nah, Ferdi Sambo lahir di daerah saya. Itu nggak dibanggakan sih sebenarnya, tapi saya lahir di daerah yang dimana mungkin secara fasilitas, secara akses, secara lingkungan itu nggak terlalu memadai untuk kita bisa take off, menunjukkan diri kita lebih hebat dari orang-orang. Itu keyakinan saya di awal. Jadi rasa iri, rasa pesimis itu sudah jadi bagian dari kehidupan karena lingkungan yang memaksa itu. Akhirnya sadar bahwa saya anak biasa saja, anak yang gak punya privilege seperti anak komandan bintang 5 atau anak pejabat atau anak presiden. Ya meskipun hari ini branding saya Presiden Genzia, tapi saya tetap bercita-cita jadi presiden gitu. Meskipun agak sulit karena selalu bisa aja selalu ada kesulitan untuk mencapai itu ya sebenarnya. Karena selalu kita dibenturkan dengan hal-hal yang seperti itu. Tapi saya tetap punya keinginan untuk jadi besar. Sadar karena biasa-biasa aja, akhirnya menantang saya untuk melakukan sesuatu yang tidak biasa-biasa saja. Melompat lebih jauh menurut saya, sesuatu yang mustahil pada saat itu. Saya lahir di daerah dan memang punya keinginan untuk melakukan sesuatu yang besar karena sadar karena kebiasa-biasaan itu tadi. Kita sudah biasa tapi melakukan tindak yang biasa, saya rasa itu terlalu biasa gitu. Jadi gimana caranya menghilangkan kebiasa-biasaan ini sebenarnya. Menantang status quo yang dimana saya rasa perlu saya lakukan sebagai anak yang hari ini ingin mencoba membuktikan dirinya yang berasal dari daerah. Tapi pada saat itu saya menyadari bahwa itu kesadaran pertama saya. Saya sadar karena biasa. Jadi sebelum melakukan apa yang hari ini saya menganggap, oh saya melakukan perubahan untuk diri saya atau untuk lingkungan. Saya menyadari bahwa ada kesadaran yang lahir, yang saya mungkin bisa menyebutnya sebuah kesadaran yang tidak saya sadari itu bisa muncul. Karena faktor-faktor yang mungkin melatar belakangi tadi, entah lingkungan atau apa, itu yang melatar belakangi itu semua. Kesadaran itulah yang akhirnya saya ingin cari tahu bagaimana sih saya ingin mencapai tujuan atau mimpi-mimpi saya. Karena setelah kesadaran akan muncul kemauan untuk merubah status kita yang tadi biasa aja menjadi sesuatu yang mungkin ingin lebih dikenang. Ketika ada kemauan, akhirnya muncul lagi pertanyaan, bagaimana mencapainya? Bagaimana kita bisa menciptakan jalan setapak demi setapak mencari tujuan itu? Saya akhirnya menciptakan tujuan saya dengan membentuk diri saya ingin menjadi siapa. Ini yang mungkin agak sedikit berbeda dibandingkan orang-orang ketika orang lain sibuk mencari jati dirinya dulu sampai sekarang, saya malah memutuskan untuk membentuk diri saya. Membentuk diri saya artinya saya mengafirmasi bahwa saya tidak ingin dibentuk oleh orang lain. Entah keinginan orang tua, keinginan pasar, keinginan pendidikan, enggak. Saya memerdekakan diri saya akan pilihan-pilihan yang saya anggap penting untuk saya lakukan. Dulu saya ingin membentuk diri saya seperti Najwa Shihab. Membentuk diri saya seperti Najwa Shihab karena beberapa konsumsi yang selalu saya nonton tiap harinya itu Mbak Nana lewat kakek dulu. Jadi itu mungkin pengaruh-pengaruh yang akhirnya bisa terbentuk seperti Rian hari ini. Ingin membentuk diri seperti Najwa Shihab, makanya punya cita-cita dulu jadi jurnalis. Jadi saya memutuskan untuk membentuk dulu lalu melakukan sesuatu. Jadi artinya akhirnya jalan-jalan itu terbuka dengan sendirinya. Saya ingin jadi jurnalis, kalau saya diam di daerah, saya mungkin agak sedikit untuk sulit mencapai tujuan itu karena di daerah gak ada media. Jadi akhirnya memutuskan di Jakarta karena punya cara untuk mencapai itu. Di Jakarta banyak media, di sini akhirnya setelah merantau keterima di salah satu kampus di Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang
secara tidak sengaja juga keterima di situ. Karena saya rasa tujuan awal saya bukan di kampus di mana saya mau berada di situ, tapi yang penting bagaimana saya harus di Jakarta. Jadi pertama saya udah memanage ekspektasi saya, kayak nggak penting kampusnya di mana, yang penting saya ke Jakarta. Jadi ketika tidak berada di kampus yang terlalu idaman atau bahkan tidak terlalu bagus, saya nggak terlalu kecewa di situ. Jadi ya apapun saya terima, yang penting saya di Jakarta dan saya bisa sedikit mendekati tujuan saya untuk bisa bekerja di media-media besar yang ada di Jakarta. Kuliah, menikmati perjalanan perkuliahan, lalu di sana ikut banyak kegiatan-kegiatan yang akhirnya bisa mendorong saya bisa mencapai tujuan saya. Akhirnya keterima di salah satu media RCTI, pernah kerja di Kompas juga pada zaman-zaman perkuliahan, dan di situ saya menyadari bahwa yang hari ini membentuk saya, yang mengakumulasi hidup saya, karena saya benar-benar melakukan sesuatu yang saya anggap penting. Jadi itu merupakan panggilan yang saya dapatkan, panggilan-panggilan keberanian yang dimana selalu ada momen dimana saya bisa memilih jalan yang aman dan saya bisa memilih jalan yang mungkin kelihatan lebih sukar yang kita tidak bisa tebak ujungnya. Saya lebih memilih jalan yang sukar tadi, jalan yang mungkin di sana lebih banyak pengorbanan, lebih sulit ketika kita ambil, tapi akhirnya saya menyadari bahwa arti hidup yang benar-benar asik tuh ketika kita melakukan pekerjaan yang tidak kita tahu ujungnya apa. Jadi saya mengambil jalan-jalan sukar itu, jalan-jalan keberanian itu yang dimana mungkin di sana banyak orang lain yang selalu menganggap, wah ini jalan yang mungkin mustahil untuk saya, yang tadi mungkin saya ceritakan, saya berasal dari daerah yang mungkin setidaknya tidak pernah bermimpi bisa seperti Mbak Najwa, tapi saya memutuskan untuk bermimpi seperti itu. Lalu kemudian akhirnya saya menyadari bahwa ya semua orang bisa menjadi apa aja dan bisa bermimpi besar seperti yang orang-orang kita perhatikan juga gitu loh. Dan akhirnya momen di mana saya sedikit bisa mendekati mimpi saya akhirnya bisa sepanggung dengan Mbak Najwa Shihab, dan itu adalah sesuatu yang saya rasa wah ini buah dari mimpi-mimpi yang mungkin saya remehkan dulu, tujuan-tujuan yang akhirnya saya ciptakan jalan itu bisa tercapai. Jadi ya ingin saya tekankan bahwa hidup itu mungkin gak hanya seperti kita ngerjain skripsi gitu. Karena di sana ada beberapa hal mungkin yang bisa kita pelajari, entah bab per babnya, kemudian revisi-revisi yang kita lakukan. Tapi yang saya selalu pelajari dari setiap saya mengerjakan skripsi adalah bagaimana setelah saya menyelesaikan itu semua, ada rasa di mana kita benar-benar menikmati perjuangan yang kita lakukan. Dari situ saya benar-benar mempelajari bahwa orang-orang yang mungkin seperti saya, orang-orang yang tidak punya privilege, tidak punya hal-hal yang mungkin bisa dibanggakan, itu akan lebih cepat mati kalau kita tidak bermimpi lebih besar. Jadi itu yang mendorong saya bisa kenapa bisa melakukan sesuatu yang saya anggap wah ini sulit dilakukan oleh anak muda yang mungkin berada di daerah itu, faktanya saya rasa. Lalu di situ saya memanfaatkan banyak kesempatan, banyak peluang, mempersiapkan banyak hal-hal yang saya harus persiapkan sebelum bertemu dengan kesempatan-kesempatan itu. Lalu sedikit memberanikan diri untuk mencoba hal-hal yang di luar dari titik kemampuan saya, mengenali blind spotnya saya, sehingga akhirnya di sini saya bisa memberanikan diri, memulai konten dan banyak hal yang di luar dari kemampuan saya. Kayak awalnya saya takut untuk ngomong di depan orang banyak, takut muncul, akhirnya saya coba bagaimana bisa mengenali titik buta itu lalu menjadikan itu sebagai kekuatan yang akhirnya bisa membawa diri saya itu bisa lebih sedikit bisa membanggakan lah dibandingkan dulu yang biasa-biasa saja. Jadi akhirnya saya benar-benar bisa merevisi hidup saya yang awalnya ketika bersuara tidak ada yang bisa mendengarkan, menjadi anak yang biasa saja, yang berasal dari daerah yang mungkin tidak dikenal orang, itu ketika bersuara hari ini setidaknya orang-orang bisa mendengarkan saya, orang-orang bisa tahu apa yang saya rasakan. Karena saya melakukan ini semua ya demi saya sendiri. Meskipun orang melihat, wah ini demi negara, demi lingkungan, tapi saya melakukan itu untuk saya sendiri. Kita kelompok rentan, kelompok yang saya rasa ketika kita tidak berjuang lebih keras,
ya selamanya kita mungkin hanya dilihat sebagai objek aja. Jadi saya memutuskan untuk bagaimana saya benar-benar berkuasa terhadap diri saya, melakukan apa yang saya anggap penting, menjawab panggilan-panggilan keberanian itu semakin cepat saya ambil, saya tangkap, dan melakukan sesuatu yang mungkin hari ini saya selalu anggap penting. Jadi yang benar-benar menjadi titik akhir saya adalah bagaimana saya bisa memberikan sumbangsi untuk diri saya, lingkungan saya, dan keluarga saya. Dan yang paling penting, bagaimana saya ingin dikenang dan meninggalkan sesuatu yang berarti. Jadi saya selalu teringat dengan kata yang selalu ada dalam pikiran saya, bahwa kita boleh pandai setinggi langit, pintarnya minta ampun, tapi kalau kita tidak berkarya, kalau kita tidak mengaktualisasikan pikiran kita, kalau kita tidak mengekspresikan pikiran kita, ya kita akan dilupakan dari sejarah, bahkan dari peradaban itu sendiri. Jadi setidaknya di sini saya ingin meninggalkan sesuatu yang penting lewat konten saya, lewat ekspresi saya, dan benar-benar membagikan cerita-cerita itu agar orang-orang bisa sedikit terinspirasi dari cerita-cerita saya. Itu sih mungkin, Mas. Terima kasih. Sebelum gue buka buat teman-teman untuk bertanya, gue cuma mau melihat salah satu benang merah. Ada satu kata yang tadi teman-teman bertiga sampaikan dalam bentuk yang berbeda-beda. Ketika tadi Olfitra, kemudian saya menyadari ini, kemudian saya menyadari itu. Terus tadi Mbak Api juga bilang tentang menghadirkan kesadaran, dan tadi dari Rian pun juga menghadirkan kesadaran juga. Jadi ini lumayan nyambung sama pembahasan kita juga sebelum, terkait ketika apapun perubahan yang ingin kita hasilkan dimulai dari adanya kesadaran bahwa ada sesuatu yang ingin gua ubah gitu kan. Ada sesuatu yang ingin saya ubah. Tapi sekarang karena waktu terbatas, jadi gue tahu kalian juga punya pertanyaan-pertanyaan. Jadi sekarang gue buka, yang mau bertanya silakan angkat tangan langsung, nanti bisa dibantu Mike. Silakan angkat tangan yang mau tanya. Ya, silakan. Namanya sama ya. Ya, terima kasih. Sukses nih kata pisau bermata dua menurut saya. Kita kalau melihat sukses itu dilihat dari kacamata sukses orang lain, itu bahaya buat kita. Tapi kita harus bisa menentukan sukses kita sendiri. Kita bolehlah sesekali melihat norma di publik, sukses itu seperti apa sebagai acuan buat kita. Tapi kalau hanya sukses standar orang lain yang kita lihat, bisa-bisa kita kehilangan arah sendiri, atau kita mengejar sesuatu yang sebenarnya kita juga nggak nyaman di situ, dan ketika meraih itu kita hanya mendapatkan pengakuan orang lain tapi kita sendiri nggak merasa happy. Karena sebenarnya happiness itu yang dicari orang. Kalau saya simple, selama yang kita kerjakan itu membuat kita happy dan bermanfaat buat orang lain, menurut saya itu sudah masuk sukses. Kalau kita masih belum happy mengerjakan sesuatu, oke, artinya kita mengerjakan itu untuk uang. Artinya mungkin sukses kita dinilai dari uang yang kita dapat. Tapi kalau saya enggak. Sekarang ada yang nanya ke saya, Mas Fitra, apa yang terjadi kalau waktu itu enggak dipecat? Mungkin enggak ada bedanya buat saya bilang. Cuman bedanya kalau keadaan sekarang saya happy dan sedikit lebih kaya, kalau dulu kalau saya nggak keluar, saya happy tapi miskin. Tapi nggak ada bedanya, happy dan kaya dan happy dan miskin tuh nggak ada bedanya. Karena sama-sama happy. Ketika kita happy, uang tuh nggak masalah. Kalau kita happy ya, saya kalau pada saat itu saya tidak dipecat, mungkin sampai sekarang saya masih karyawan dengan masa bakti 20 tahun lebih di sana. Uang pas-pasan, rumah kecil, tapi tetap happy. Kalau sekarang saya disuruh balik ke sana lagi, nggak mau, karena saya udah ngerasain yang sekarang. Tapi kalau dulu kan saya nggak tahu sekarang bisa jadi seperti apa kan. Dan pada saat itu pun saya sudah merasa saya sukses. Saya sukses mendapatkan pekerjaan yang membuat saya happy, yang membuat saya tidak perlu bekerja keras tiap hari dan bermanfaat buat orang lain. Begitu sekarang saya di sini,
wow ternyata ada level kesuksesan yang lain ya. Apakah saya tertarik untuk mencapai yang lebih jelas, yang lebih tinggi lagi? Ya jelas, siapa yang gak pengen orang yang lebih sukses, tapi gak akan ada habisnya. Karena itu artinya kita sukses untuk memuaskan orang lain. Tapi buat saya puas itu harus dilihat dari diri sendiri. Dan satu, kalau yang kita kerjakan itu bermanfaat buat orang lain, bahkan manfaat yang diterima orang lain atau senyuman orang lain ketika menerima pekerjaan kita itu sudah sangat memuaskan dan itu bisa jadi satu kesuksesan tersendiri buat kita. Nggak selamanya uang itu bisa membutakan, uang itu menyenangkan. Tapi itu bisa membutakan, tapi saya sudah membuktikan sendiri, saya bisa happy walaupun tanpa uang banyak. Tes ya. Aku mau nyambung dikit dari Om Fitra ya. Aku pernah dengar satu quotes gini. Kalau kamu merasa kamu butuh uang lebih banyak untuk menjadi bahagia, artinya kamu kurang duit. Kurang duit ini kita garis bawahi gini ya. Kadang-kadang kita tuh nafsunya banyak ya teman-teman ya. Banyak mau gitu. Jadi yang seharusnya cukup menjadi tidak cukup. Karena orang-orang yang duitnya tidak berseri, itu masih kok tidak bahagia sebenarnya. Ya, jadi kenapa quote seperti itu? Karena orang yang duitnya sudah cukup, menurut dia, cukup itu relatif ya. Dia tidak merasa uang itu jawaban ternyata. Gitu. Jadi kalau nyambung ke suksesnya saya adalah, saya merasa sukses pada saat saya bisa rileks. Dan hidup saya cukup untuk melakukan apa yang saya sukai. Karena maaf banget nih teman-teman, banyak banget orang yang hidup tuh harus tergesa-gesa dan terburu-buru. Kayak dikejar apa gitu ya. Kejar apa sih? Dikejar apa? Kejar pencapaian, dikejar duit, dikejar apa? Dikejar validasi orang tua, dikejar validasi netizen. Ya. Kalau kita sudah bisa lepasin tuh rasa dikejar-kejar itu, dan kita masih bisa menjalani hidup dengan happy, balik lagi ya Om Fitra tadi bilang happy itu kuncian banget karena ya nggak ada sukses yang sama ya antara satu orang dengan yang lain. Saya mau kasih satu contoh. Dulu tuh ya saya tuh pengen banget punya follower banyak. Dulu itu saya kerjanya OTD teman-teman karena saya dulu fashion stylist. Ya. Tapi setelah saya akhirnya fokus untuk berbagi tentang mindfulness dan saya udah melupakan cita-cita untuk follower banyak, malah naik dengan sendirinya. Benang merahnya apa? Tidak ada rasa dikejar-kejar. Rasa dikejar-kejar. Kita memerdekakan diri kita gitu ya, kita merdeka hidupnya. Dan sekarang mungkin satu tips dari saya, boleh kok kita tulis, kita tuh hidup maunya seperti apa sih? Rutinitas pagi kita tuh maunya gimana? Kalau saya alhamdulillah pagi nggak dikejar-kejar harus kemana-mana, saya bisa grounding, saya bisa ibadah pagi dengan tenang, saya bisa olahraga dengan nyaman. Saya baru kerja nanti mungkin sekitar jam 10 ada klien datang ke rumah, jam 2 ada klien lagi, sore jemput anak-anak sekolah, ya, terus saya bisa sekolah lagi, saya lagi sekolah lagi nih sampai 2025 mohon doanya. Ya, jadi bisa melakukan apa yang saya sukai, saya membiayai sekolah saya sendiri sekarang, membiayai sekolah anak saya juga, alhamdulillah semua cukup, liburan juga alhamdulillah bisa, liburan sama anak-anak buat saya itu udah, kalau saya ditanya apakah sekarang saya sukses, sukses banget karena saya rileks Mas. Saya nggak dikejar apapun. Ya, kalau dari saya sendiri, karena perspektifnya anak muda pasti masih ingin berambisi mencapai banyak hal gitu. Tapi akhirnya saya menyadari, saya selalu ingin mengejar yang namanya kesuksesan. Tapi akhirnya tidak menemukan kesuksesan itu sendiri malah Mas. Oh saya ingin sukses di perantauan apa dan segala macam, saya ingin sukses kemudian bisa di ini dan segala macam, ternyata itu makin bikin saya makin jauh dari arti kesuksesan kemudian kebahagiaan itu sendiri. Artinya di sekarang saya menyadari bahwa kebahagiaan dan kesuksesan itu bukan untuk dikejar atau itu menjadikan tujuan kita yang sebenarnya, tapi ternyata kesuksesan dan kebahagiaan itu bisa dicapai ketika kita sedang dalam perjalanan. Jadi
Seringkali kita tertipu dengan kesuksesan, kebahagiaan yang sifatnya fisik, tapi kita lupa dengan yang non fisik. Saya rasa fisik kita bisa lihat ketika kita melihat bahwa kesuksesan itu ketika orang bisa mendapatkan segalanya, materi dan segala macam, tapi ketika ditanya bahagia gak dengan kesuksesan itu, banyak yang bilang ya dia nggak bahagia dengan keadaan yang sekarang, padahal dia udah kelihatan secara fisik mendapatkan segalanya. Artinya kesuksesan dan kebahagiaan itu bukan tujuan yang sebenarnya saya rasa, tapi bagaimana kita menikmati perjalanan itu, kemudian menjadikan itu sebagai pengalaman-pengalaman yang bisa bikin kita lebih baik buat kedepannya. Artinya ini juga bicara tentang bagaimana kita hari ini menikmati perjalanan yang sedang kita lakukan gitu. Karena hidup itu tentang perjalanan, di mana di setiap jalannya itu kadang kita akan melihat sebuah entah apa namanya gambaran yang bisa memberikan keindahan atau bahkan ada kerikil-kerikil yang bisa sedikit menghambat perjalanan kita, tapi kita bisa memaknai di setiap kerikil-kerikil itu, bisa memaknai di setiap mungkin keindahan-keindahan yang ada di depan sana. Artinya di sini kita benar-benar bicara soal bagaimana kita memaknai perjalanan kita sendiri. Kita bisa menganggap itu sebagai kesuksesan, ya itu tergantung kita. Kita bisa menganggap itu sebagai musibah, ya itu tergantung kita. Artinya yang bisa membiarkan yang bisa benar-benar kayak misalnya kita merasa itu ini kesuksesan saya. Ketika misalnya saya bisa berbagi ke orang lain atau melihat senyuman orang lainnya, itu kan artinya kita sendiri yang bisa menentukan kebahagiaan kita, kesuksesan kita. Artinya ya itu ada di dalam diri kita sebenarnya jawaban-jawaban itu. Kita bisa menganggap itu musibah karena ya kita menerima itu sebagai musibah. Sama halnya dengan kesuksesan dan kebahagiaan saya rasa. Kalau kita menganggap bahwa saya bisa makan di angkringan itu udah seneng, ya itu bisa aja kesuksesan atau kebahagiaan bagi diri kita. Belum kalau misalnya kita ke restoran, artinya ya itu bisa ke upgrade gitu kesuksesan dan kebahagiaan itu sendiri, karena ya kita yang menentukan mau kita makan di mana, kelas ketika misalnya kita anggap itu sulit untuk kita makan di sana, tapi kalau kita memaknai itu adalah sebuah kebahagiaan dan kesuksesan, saya rasa itulah sebenarnya bagaimana kita memaknai kehidupan itu. Tapi yang paling saya garis bawahi bahwa tentang kesuksesan dan kebahagiaan itu adalah bagaimana kita benar-benar yakin dan percaya dengan tujuan hidup kita. Karena muara apa yang kita lakukan hari ini harus bersinggungan dengan tujuan hidup yang kita capai. Dan tujuan hidup itu saya rasa bukan hanya berlaku untuk kita bisa menjadi versi terbaik diri kita sendiri, tapi bagaimana benar-benar membantu orang lain juga untuk menjadi versi terbaik dirinya sendiri. Dan tidak cukup hanya untuk diri kita, saya rasa. Makanya kenapa ketika orang ditanya tentang kebahagiaan, pasti di luar daripada dirinya, pasti bicara tentang orang lain, pasti bicara tentang sekelilingnya. Karena ya saya merasa bahwa bicara tentang kesuksesan adalah bicara tentang bagaimana kita bisa membantu orang lain untuk mencapai jalan-jalan yang sulit, kemudian kita bisa merasakan kebahagiaan karena bisa membantu orang lain. Saya rasa demikian. Silakan, ya. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mita. Sebenarnya menyambung dari pertanyaan sebelumnya. Sebenarnya apa sih mungkin dari 3 narasumber ini yang menjadi, mungkin kan banyak distraksi ya kalau misalkan kita udah suka sama suatu hal atau mungkin kita punya prinsip tertentu, itu gimana sih caranya untuk tetap menjaga supaya oke, aku mau menjalani ini walaupun mungkin orang sekitarku bilang ini jalan berhasilnya gimana, atau mungkin juga ada challenge gitu yang sedang dihadapin, gimana cara ataupun mungkin faktor-faktor apa aja sih yang jadi kuncian buat ngejaga mungkin keyakinan ya dalam diri sendiri atau ngejaga prinsip itu supaya tetap bisa berjalan dan akhirnya membuahkan hasil juga. Terima kasih. Oh, dari saya kalau gitu. Oke. Kalau dari saya sering ngutip beberapa kalimat kalau ya keyakinan atau bahkan idealisme yang harus kita perjuangkan, ya itu kemewahan terakhir gitu yang dimiliki oleh anak muda. Dan ini yang hari ini saya tetap perjuangkan.
keyakinan, prinsip yang bikin saya terus konsisten adalah saya benar-benar mempercayai saya bisa mewujudkan itu. Jadi harapan-harapan tentang itu yang bikin saya tetap yakin dengan perjuangan yang hari ini saya lakukan. Saya selalu teringat beberapa kalimat-kalimat yang hari ini terus jadi bikin saya seperti sekarang, bahwa ya kita boleh gitu ikut arus, kita boleh dengerin kata orang, tapi jangan membiarkan diri kita ikut arus atau bahkan tenggelam dari situ. Itu wejangan dari Sunan Kalijaga, Angelia nanging ora keli gitu. Kita boleh ngalir, kita boleh ikut kemana, tapi jangan sampai kita hanyut, jangan sampai kita tenggelam. Artinya kita sendiri yang bisa menentukan di mana kita bisa bermain gitu loh. Saya hari ini benar-benar mengendalikan keinginan, mengendalikan prinsip-prinsip saya yang bisa saya lakukan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan saya. Artinya ketika mungkin saya melakukan kesalahan, saya masih bisa berkompromi atau bisa toleransi atas apa yang hari ini mungkin pendapat orang lain. Tapi saya benar-benar tidak sedikit pun membiarkan orang lain itu bisa mengendalikan hidup saya. Karena lagi-lagi saya dari sekarang atau dari hari ini itu benar-benar selalu ingin berkuasa terhadap apa yang saya lakukan. Mulai dari keputusan, mulai dari keinginan, mulai dari prinsip, itu muaranya pasti selalu dari diri saya. Artinya dengan saya terus konsisten, terus melakukan apa yang saya anggap penting tadi, mempertahankan keyakinan atau prinsip saya, itu membuat saya semakin bisa lebih kuat, karena kekuatan yang saya dapatkan itu berasal dari apa yang saya ingin lakukan dan apa yang saya benar-benar cintai itu. Saya mencintai apa yang saya lakukan dan melakukan apa yang benar-benar saya cintai. Meskipun hari ini ada sedikit fenomena yang saya rasa agak keliru di anak muda soal mengejar passion, mengejar gairah hidup. Kadang kita ingin mengejar passion lalu meninggalkan sesuatu yang sebenarnya penting bagi kita. Nah, ini menurut saya juga agak keliru ketika kita merasa, oh ini keyakinan saya, ini prinsip saya ingin mengejar sesuatu yang bikin saya happy, bikin saya bahagia. Tapi kadang kita melupakan sesuatu yang berharga juga tentang bagaimana kita harus bisa bertahan, dalam artian jangan sampai tekanan-tekanan yang hari ini hadir di kita itu bikin kita merasa, oh ini bukan sesuatu yang saya kejar, oh ini bukan keyakinan yang saya ingin capai. Tapi kita mesti juga benar-benar ditempa, dibentur agar benar-benar bisa tetap yakin dengan tujuan atau prinsip yang kita ingin capai ke depannya. Gitu sih. Saya mau ngutip dikit Karian ya tadi ya, tentang hal yang kita rasa penting. Jadi memang kalau saya dulu, kenapa saya yakin banget mau jadi guru TK, suami saya bingung, kebetulan di situ tuh orangnya tuh. Jadi yang buat saya penting waktu itu adalah karena saya harus menjadi guru untuk anak saya yang speech delay. Jadi itu ada hal penting yang menjadi trigger utama yang membuat saya merasa apapun yang dijalani ke depannya itu bisa menjadi pertahanan saya gitu ya. Itu prinsip dasar yang membuat saya mau gak mau gue harus bertahan nih gitu. Cuman ada juga akhirnya momen di mana saya berhenti jadi guru TK. Karena apa? Karena waktu itu suami saya agak keberatan kalau saya kerja tuh sampai hari Sabtu sore gitu ya. Jadi dari Senin sampai Sabtu sore tuh di sekolah gitu. Kurang kepegang juga anak-anak. Tapi akhirnya yang saya bawa ke langkah selanjutnya adalah prinsip yang sama, yaitu kesadaran diri. Jadi kadang-kadang mungkin kita perlu lihat bicara prinsip. Kadang-kadang mungkin kita bicaranya prinsipnya dalam arti luas. Oh saya harus jadi guru TK misalnya. Tapi saat itu agak goyah, mungkin kita bisa belok sedikit tanpa kita meninggalkan prinsip yang kita sudah pegang sejak awal tersebut. Karena prinsip kita yang satu itu outputnya bisa banyak. Kesadaran diri, awalnya mungkin pendidikan anak usia dini, kemudian menjadi praktisi mindfulness, akhirnya menjadi corporate trainer. Saya kebetulan ngajar corporate juga teman-teman. Benang merahnya adalah ngajarin kesadaran. Dan kalau saya jujur, ini bukan saya yang bikin rute ini. Rute ini yang bikinin kayaknya Tuhan.
Karena saya nggak benar-benar nggak nyangka saya bisa ada di titik sekarang dengan yang seperti ini. Gitu ya. Jadi ada berserah dirinya juga boleh kok. Gitu. Yang mungkin bisa bertahan kita pertahankan sekecil prinsip itu. Tapi kadang-kadang kalau kita nggak terlalu ngontrol juga kita suka dikasih kejutan-kejutan untuk berada dalam hal yang tidak kita sangka-sangka selanjutnya. Kalau dari saya, kata kuncinya adalah self-assessment. Kita harus bisa fair ke diri kita sendiri untuk menilai bukan hanya kemauan, tapi juga kemampuan. Banyak sekali orang terjebak mengejar passion, padahal dia tidak punya kemampuan di situ. Dan itu harus kita sadari. Kemampuan itu ada dua. Satu yang memang bisa dilatih, satu yang memang bakat dari awal. Kalau kita nggak punya bakat dari awal ke satu bidang tertentu, walaupun kita mau latihan seperti apapun, kita nggak akan jadi yang terbaik di situ. Apakah kalau nggak jadi yang terbaik itu jalan yang tidak akan kita tempuh? Belum tentu. Tergantung tiap orang. Tidak tiap orang pengen menjadi yang terbaik di bidangnya, tapi dia memang happy di situ. Balik lagi self assessment. Ketika kita mengejar sesuatu, mungkin kayak karena umurnya paling banyak di sini jumlahnya gitu. Jadi saya cerita lagi yang saya alamin. Saya itu suka mobil dan nilai fisika saya sama matematika saya kebetulan bagus dan saya memutuskan untuk kuliah itu di Fakultas Teknik Mesin. Ibu saya tidak setuju karena ibu saya seorang dokter, ayah saya juga seorang dokter, sampai beliau itu sedih datang ke saya malam-malam minta saya pilih kedokteran. Permohonan seorang ibu. Berat nggak tuh? Ibu saya meminta saya mendaftar ke kedokteran, sedangkan saya tahu pasti bahwa saya tidak suka bidang kedokteran dan saya lebih menyukai bidang ini. Walaupun saya tahu di zaman itu kalau jadi dokter itu lebih terpandang dan uangnya juga lebih banyak, lebih berguna buat orang gitu kan. Tapi di situ saya melihat lagi ke diri saya. Saya juga tidak bisa langsung hanya berdasarkan emosi saja. Enggak, saya maunya ini gitu. Tapi saya lihat, saya mampu nggak sih untuk kuliah di teknik mesin? Saya mampu nggak sih kuliah di kedokteran? Ketika saya mampu dua-duanya, saya lebih senang di mana? Ada kemungkinan karir nggak sih di kedokteran? Ada kemungkinan karir nggak di teknik mesin? Kira-kira saya bisa memenuhi kualifikasi itu nggak sih? Nah itu self assessment. Kita tidak boleh terlalu memandang tinggi diri kita, tapi kita juga tidak boleh terlalu memandang rendah diri kita. Justru kalau kita harus bisa menilai yang paling fair itu kita harus bisa menilai fair diri kita, termasuk kelebihan dan kelemahan kita. Dari situ mestinya kita bisa memutuskan untuk lanjut atau tidak. Menurut saya yang paling penting adalah self awareness dan self assessment itu. Tadi bentar ya, Tika dulu tadi udah tanya, angkat tangan duluan, silakan. Terima kasih, nama saya Atika. Saya mau tanya sama Om Fitra, karena dari tadi Om Fitra tuh sempat bilang bahwa kita tuh jangan sampai menyerah sama hidup. Di beberapa waktu terakhir saya ngalamin banget dimana kayak masa-masa persimpangan. Buat Om Fitra yang pernah mengalami momen itu dan akhirnya ngambil keputusan jalan yang baru setelah 15 tahun di korporat, pasti rasanya tuh beda banget gitu. Mungkin Om Fitra juga ngerasa ada rasa kepepet karena ini udah terlanjur dipecat nih gitu. Tapi pasti dari Om Fitra juga ngerasain gak sih rasa kayak nanti gimana ya ke depannya? Kira-kira saya bisa atau enggak gitu. Rasa ragu sama diri sendiri tuh pernah atau enggak, dan boleh dong kasih pesan buat mungkin saya pribadi atau teman-teman di sini ada yang ngerasain kayak gitu, dan dari Capricia sama Karian juga boleh nambahin. Terima kasih. Jadi sebenarnya mungkin saya belum ceritakan bahwa di tahun yang sama dengan saya dipecat itu ada kejadian lain juga yang makin membuat saya jatuh pada saat itu.
Di tahun yang sama orang tua saya meninggal. Di tahun yang sama juga rumah tangga saya mengalami kegagalan, bercerai dengan istri saya. Jadi di situ benar-benar saya sendiri, tidak punya pekerjaan, tidak punya tabungan, dan tidak tahu ke depannya mesti seperti apa. Jadi sebenarnya motivasi saya kuat sekali waktu itu karena begitu banyaknya yang bertubi-tubi gitu. Untuk orang yang pemalas seperti saya justru bersyukur ada keadaan seperti itu. Karena seperti saya bilang, kemampuan terbesar kita itu justru kadang-kadang sering tidak kita sadari. Karena kalau kita sudah dengan potensi diri kita segini aja kita sudah mendapatkan apa yang kita mau, ya kita nggak akan mencari lagi. Tapi justru di situ saya baru tersadar. Saya bukan orang yang keluar dari zona nyaman dan meraih karena saya yakin bahwa saya punya kemampuan itu gitu ya. Tapi saya baru sadar bahwa ketika semua keadaan itu menjepit, itu ternyata ada kemampuan yang saya tidak sadari. Tiba-tiba saya rajin membuat, rajin bekerja. Kemudian rajin membuat media baru yang pada saat itu saya bersama teman saya itu benar-benar semua perhatian saya curahkan ke situ. Saya membuat beberapa inovasi yang sebelumnya tidak terpikir bahwa inovasi itu bisa keluar dari otak saya gitu ya. Tapi dari situ juga saya sadar, oke, artinya sebenarnya semua orang itu punya kemampuan melebihi yang dia sadari atau dia jalankan sekarang. Ada yang baru keluar ketika keadaannya terjepit, ada juga yang bisa mengeluarkan kemampuan itu tanpa perlu menjadi terjepit. Asal dia sadar. Jadi sadarlah bahwa memang kemampuan kita itu pasti masih banyak yang belum kita sadari. Jadi ketika kita menghadapi satu musibah, alhamdulillah. Karena dari musibah itu justru yang bisa mengeluarkan potensi kita. Yang mungkin walaupun kita orang yang berniat untuk mengeluarkan potensi kita, tapi tanpa adanya jepitan, tanpa adanya keadaan yang menjepit, tanpa adanya musibah, mungkin itu enggak kelihatan gitu. Jadi jalani hidup secara nyaman dan jangan takut gagal. Jangankan gagal, ada musibah pun kemampuan diri kita itu akan bisa menyelamatkan kita. Asal kita bukan orang yang hanya larut dalam kesedihan ketika ada musibah. Karena menurut saya orang yang hanya larut dalam kesedihan ketika terjadi musibah itulah orang yang menyerah kepada hidup. Makanya saya bilang, malas boleh, nyerah ke hidup jangan. Gitu. Mau nambahin? Aku menambahkan karena kebetulan pengalaman ini pernah dirasakan oleh suami saya. Kalau Om Fitra tadi 14 tahun, suami saya 18 tahun di corporate kemudian resign. Satu yang bisa saya pelajari dari beliau adalah keyakinan. Jadi kalau belum yakin jangan maksa. Kadang-kadang kita suka maksa, gimana caranya begini, gimana caranya begitu. Tapi sebenarnya hati nurani kita belum yakin. Yakin tuh butuh turun wangsit ya dari Allah ya, dari Tuhan ya. Pernah gak sih teman-teman ngerasa tahu-tahu, oke, gue kerjain ini, it feels right gitu. Untuk saat ini tiba-tiba rasanya benar aja gitu. Meskipun kayak nggak logis gitu sebenarnya ya. Tapi di satu sisi kalau keyakinan itu belum datang, kita juga nggak bisa paksakan. Jadi minta dulu keyakinannya ya, kalau memang itu benar supaya dimudahkan rencananya dan self-assessment juga. Kalau memang belum, artinya belum, kita cari cara lain yang sesuai dengan kemampuan kita saat itu. Cek, kalau Om Fitra tadi 14 tahun, 18 tahun, kalau saya nggak sampai setahun sih. Tapi di situ kayak benar-benar setiap yang kita lakukan ada pasti pilihan-pilihan yang mungkin kita bisa menyesali itu atau kita bisa memaknai itu, entah perspektif kita seperti apa. Cuma selalu bagi saya apa yang hari ini datang ke saya yang mungkin orang-orang anggap itu sebagai musibah, sebagai kegagalan atau bahkan sesuatu yang di luar dari ekspektasi kita, itu selalu saya jadikan sebagai keakraban bahwa ya memang itu akan ada gitu, itu akan selalu ada dalam lingkungan dan kehidupan kita. Jadi akhirnya ketika ada yang datang dan itu tidak di luar dari
kontrol saya, ya saya anggap itu sebagai keakraban, bukan sebagai musibah. Ketika kita anggap sebagai keakraban, ya kita akan lebih enjoy kalau misalnya hal-hal yang di luar dari keinginan kita itu datang. Itu yang bikin saya akhirnya ketika mendapatkan sesuatu yang tadi di luar dari keinginan saya lebih bisa mengendalikan diri saya, lebih tenang dan bisa memanfaatkan peluang-peluang yang saya rasa lebih bagus ketika kita menjadikan itu sebagai kekuatan. Karena saya selalu menganggap musibah, rintangan itu sebagai sebuah jalan yang akhirnya menuntun kita dan membawa kita di sebuah kesadaran bahwa oh ini ternyata bukan jalan saya. Jadi ketika ada yang tidak sesuai dengan keinginan kita, ya jadikan itu sebagai jalan-jalan yang saya yakin itu akan membentuk jalan-jalan baru, jalan-jalan di mana yang memang itu ditakdirkan untuk kita, jalan yang memang itu dikhususkan untuk kita. Tapi celakalah katanya salah satu orang bijak yang dimana berkata dia salah satu pahlawan perang di Inggris namanya Winston Churchill. Dia bilang dalam hidup kita itu selalu ada momen, selalu ada kesempatan yang memang dikhususkan untuk kita. Itu takdir kita. Tapi celakalah mereka yang tidak bersiap untuk itu, kemudian dia akan melewatkan masa kejayaannya. Artinya selalu akan ada kesempatan, entah itu kegagalan yang datang ke kita, kesempatan-kesempatan yang mungkin bisa kita lebih maju, tapi itu akan sia-sia kalau kita berdiam diri atau kita tidak melakukan latihan, tidak melakukan persiapan. Jadi kalau dari saya bisa mengantisipasi krisis, bisa memitigasi resiko-resiko karena bersiap, karena berlatih. Persiapan saya secara nyatanya mungkin kenapa bisa bikin konten hari ini diikuti jutaan orang di TikTok, karena dari dulu memang udah latihan apa tadi, ikut media, kemudian sesuai ingin mencapai tujuan-tujuan yang ingin saya capai, kemudian akhirnya kesempatan itu datang, saya bisa lebih siap, saya bisa lebih memanfaatkan potensi-potensi saya, kemudian kekuatan-kekuatan saya tadi. Kemudian terakhir bagi saya, bagaimana sebenarnya kita harus yakin dengan kemampuan diri kita tanpa mendengarkan omongan-omongan orang lain, meskipun itu sumber ketakutan yang sebenarnya. Tapi kita boleh merasa takut, kita boleh merasa gentar, artinya kita manusiawi. Yang tidak boleh bagi saya adalah ketika kita dikuasai oleh rasa takut itu lalu memilih untuk berdiam diri. Itu sih. Thank you. Sebentar, tunggu. Turun dulu tangan sebentar. 1, 2, 3. Oke, ya. Ya, silakan. Ya, perkenalkan diri ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky. Saya ingin bertanya kepada ketiga sih. Kebetulan saya kan bisa dibilang masih orang baru juga di Jakarta karena saya asalnya dari Kota Medan, anak daerah. Saya datang sini sebenarnya sama nih, mirip juga kayak Bang Rian ya. Yang penting tuh bisa ke Jakarta, walaupun apapun alasannya, mau kuliah mau apa, yang penting tuh pengen ngebangun karir lah bahasa di Jakarta. Tapi sambil kuliah, saya juga kuliah di UIN, dan karena saya bahasanya baru banget di Jakarta dan masih ngeraba-ngeraba gitu, masih belum banyak tahu hal tentang yang ada di Jakarta, masih ngalami culture shock juga yang ada di sini, entah itu tentang kampus, tentang orang-orangnya dan lain-lain sebagainya. Jadi masih belum ada arah nih, mau ke depannya gimana dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau saya tangkap sekilas ya dari acara workshop revisi hidup ini kan nanti salah satu mungkin nih ya Bang, salah satu outputnya kan nanti bakal sekurang-kurangnya tahu nih arahnya kemana gitu. Nah, saya kan orang baru dan emang kosong lah bahasanya gitu. Sebaiknya langkah apa sih yang harus saya lakukan biar nggak salah jalan, biar nggak gampang terdistrik sama orang-orang lingkungan luar yang salah gitu. Karena kan banyak yang bilang, lu kan di Jakarta nih, lu orang baru, lu ikutin aja dah, ikut ngalir aja, disuruh sini, disuruh sini, ya ikut gitu aja. Kan belum tentu itu benar gitu. Maksudnya apa yang harus saya lakukan biar langkah saya nggak salah gitu. Terima kasih. Sama-sama. Oh ya, kalau saya pertama takut salah, itu salah sih kayaknya. Jadi ya salah aja, kemudian bagaimana kita belajar dari kesalahan itu yang menurut saya jauh lebih penting. Artinya kita nggak
akan tahu gimana kekuatan kita kalau kita nggak mencoba itu dulu. Kalau dari pengalaman saya yang saya ceritakan tadi, saya memutuskan untuk membentuk diri saya dulu baru melakukan sesuatu. Jadi ya saya nggak menunggu dulu tuh jadi jurnalis lalu bertindak seorang jurnalis, atau nggak nunggu dulu jadi DPR baru seolah-olah mewakili rakyat gitu loh. Tapi ya dari sekarang udah melakukan jalan-jalannya itu. Kayak tadi akhirnya saya memutuskan untuk ingin jadi jurnalis, meskipun saya belum jadi jurnalis, ya saya melakukan apa yang dilakukan jurnalis. Banyak baca, gimana caranya reportase, gimana caranya nge-interview orang, gimana caranya menulis yang sesuai dengan etika jurnalisme, ya meskipun saya belum jadi jurnalis, itu udah jadi bahan latihan terus menerus. Akhirnya ketika kesempatannya datang ya gue lebih siap. Dan orang mungkin ngelihat, lu beruntung bisa kayak gini ya, lu nggak lihat persiapan itu. Jadi persiapan itu di dalamnya ada kegagalan-kegagalan tadi yang dimana kalau gue ceritakan ya ibarat layang-layang juga lah, bisa terbang ke arah mana, tapi ada benang yang terus mengikat gue untuk tidak terbang bebas kemudian menghilang gitu. Benang inilah yang gue sebut tadi keyakinan, prinsip yang bikin kita bertahan. Dan prinsip itu balik lagi ke kita, alasan yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu itu apa? Kalau dari saya pribadi itu orang tua yang pertama. Orang tua yang ingin gue bahagiain, yang ingin gue naikkan derajatnya itu lewat diri gue sendiri. Karena gue sadar orang tua gue biasa, gue juga biasa, jadi gue harus melakukan sesuatu yang benar-benar sesuatu yang bermakna. Jadi temukan dulu apa yang bikin kita bertahan lewat prinsip, lewat keyakinan kita, sehingga dia bisa jadi benang kita yang terus narik kita agar tidak kemana tidak jelas arahnya. Ya nggak apa-apa kita misalnya ingin ke kiri atau ke kanan, tapi jangan sampai tidak punya benang tadi, tidak punya benang yang benar-benar bisa bikin kita tetap kembali. Nah, yang bikin kita tetap kembali itu apa? Nah, bisa ditemukan sendiri pasti jawabannya, entah orang tua, entah ingin apa, itu balik lagi ke kita. Cuma yang pasti adalah bagaimana kita benar-benar jangan mau dikendalikan oleh orang lain, tapi kita sendiri yang mesti mengendalikan diri kita. Jadi ya saran teknis saya tadi ya bentuk aja diri kita, lu pengen jadi apa, dan lakukan sesuatu yang benar-benar kita bisa, dan jangan hanya fokus di satu kemampuan yang kita bisa gitu. Itu yang selalu saya tekankan juga. Saya mungkin nggak bisa seperti sekarang kalau saya cuma mengandalkan di kemampuan menulis saya, di kemampuan belakang layar saya. Saya benar-benar berpikir divergen, berpikir multidimensional, jadi nggak hanya mengandalkan satu skill aja kayak udah jago di TikTok, masa sih kita nggak mau buka Instagram juga, buka YouTube juga. Jadi artinya divergen itu dibutuhkan di era yang serba tidak pasti, serba perubahan teknologi yang kita tidak bisa tebak arahnya kemana. Jadi kita mesti banyak bekal, kita mesti banyak amunisi. Kayak orang-orang yang lebih banyak amunisi atau senjata pasti lebih jago di medan perang. Beda orang yang cuma misalnya bawa palu aja. Orang yang bawa palu aja ya mungkin dia cuma bisa mukul atau apa, tapi bayangkan ketika dia bawa palu, dia bawa senapan, dia bawa apa, artinya itu yang mesti kita harus banyak persiapkan. Dan kita nggak harus menunggu jadi besar dulu kok untuk melakukan sesuatu. Kita bisa melakukan sesuatu yang kecil, tapi di sesuatu yang besar. Itulah yang saya ingin bilang, bahwa meskipun ini mungkin ditolak sama Thomas Alva Edison ketika dia bilang, kita harus melakukan sesuatu yang besar dulu. Saya rasa ya kita bisa melakukan sesuatu yang kecil aja, tapi di sesuatu yang besar. Jadi lakukanlah apa yang kita benar-benar yakini sesuai porsi kita, sesuai dengan apa yang kita udah latih atau kita udah persiapkan sebelumnya. Karena bagi saya mungkin tidak ada orang yang lahir kemudian dia udah tahu dia ingin kemana. Justru itulah indahnya hidup, karena kita bebas kemana lalu bisa memaknai itu sebagai sesuatu yang berarti buat kehidupan kita. Itu sih. Gue anak Jaksel mas, jadi biar yang jawab Om Fitra aja. Jadi mungkin gini, yang membedakan so-called konteks anak daerah dengan anak Jakarta itu apa sih? Masalah insecurity nggak sih? Kan kalau kesannya kayak kalau dari daerah tuh artinya bagaimana gitu ya. Terus Jakarta tuh gimana, jadi ya udah deh gue ngikut aja biar bisa baur gitu. Ya. Saya mau cerita satu hal nih. Salah satu
klien yang pernah ngundang saya, ya, ada satu orang klien yang pernah ngundang saya harga corporate, padahal beliau dan itu adalah orang Medan. Jadi maksudnya jangan remehkan daerahmu. Saat kamu datang ke Jakarta, dari manapun kamu datang, daerahmu itu punya keistimewaan. Kalau kamu merasa, oh saya bukan anak Jakarta, bukan anak Jaksel, akhirnya saya menjadi kayak hold back gitu, saya tidak menjadi diri saya sendiri. Gitu. Seharusnya anak Jakarta ini berwawasan, kalau Jakarta ini bukan center dari semuanya. Saya ke Palu, saya ke Medan, saya ke Lombok, itu saya melihat ternyata, wah Jakarta tuh sempit banget ya ternyata ya. Gitu aja. Tapi untuk membuatmu lebih secure ya, saya setuju kata Rian tadi adalah wawasan. Wawasan itu membuatmu lebih percaya pada dirimu sendiri. Banyak membaca, banyak mengetahui, latih pikiranmu untuk menjadi lebih kritis. Jadi kamu sibuknya di dalam bukan di luar. Bukan sibuk gimana caranya gue diterima gitu ya. Tapi ya itu tentu perlu juga ya. Tapi maksudnya kita nggak usah klise lah, tetap kita harus bisa adaptasi gitu. Tapi kita juga punya wawasan, kita juga sadari kalau kita pasti punya keistimewaan yang membuat akhirnya kita bisa diterima di halayak gitu. Jadi santai aja. Kadang-kadang yang kita pikirkan itu jauh lebih parah daripada kenyataannya. Satu lagi sih, kalau kata Tony Robbins, dekati orang yang kamu pengen kayak dia. Kamu pengen kayak Om Fitra nih. Kamu tanya Om Fitra ada kerjaan gak buat saya? Yang bikin saya bisa ngikutin. Misalnya. Tapi orang-orang sukses seperti itu. Tony Robbins bisa kayak sekarang karena Jim Rohn. Saya bisa kayak sekarang karena Mas Reza Gunawan. Gitu. Oke. Masih kuliah? Apa? Mbak masih kuliah? Jadi belum tahu arahnya kemana? Sama dong, saya dulu juga kayak gitu. Dan betapapun saya memikirkan zaman dulu saya nanti di masa depan akan menjadi apa, ternyata kenyataannya berbeda. Dan sebagian besar orang sukses juga seperti itu. Apa yang diimpikan di saat muda itu berbeda. Karena jalan hidup itu adalah salah satu misteri yang membuat hidup itu menarik. Kita nggak akan tahu jalan hidup kita kemana. Tapi bukan berarti kita tidak berpengaruh ke jalan hidup kita. Justru kitalah pemeran yang paling berpengaruh ke jalan hidup kita. Banyak sekali opportunity terbuka kalau memang kita belum tahu arahnya kemana. Satu yang tadi saya bilang, kita juga harus self assessment, kita harus tahu kemampuan diri kita. Gimana kalau saya nggak bakat main gitar tapi saya passionnya jadi gitaris, ya sampai kapanpun saya cuma ditertawakan orang. Satu, self assessment. Kemudian benar tadi seperti yang dibilang bahwa kita bisa menjadi seperti orang-orang terdekat kita. Jadi sahabat-sahabat kita itu sedikit banyak akan mempengaruhi pola mindset kita. Kalau kita temenan sama preman, kita akan merasa bahwa preman minta uang secara paksa itu adalah cara hidup yang normal. Ketika kita bekerja dengan orang-orang yang menurut kita sukses, pengusaha atau entrepreneur, startup, pembuat startup yang sukses, orang yang pintar, orang yang secara akademik bagus, kita akan berbeda norma yang kita anggap normal dalam hidup, dan itu secara sadar atau tidak disadari itu akan membuat kita berubah juga. Jadi pilih-pilih siapa yang menjadi teman dekat. Teman itu tidak harus orang sukses ya, orang baik pun itu layak jadi teman kita. Nah, kemudian perjalanan hidup itu akan membawa kita ke jalan yang mungkin tidak kita duga sebelumnya, dan semua itu masalah pilihan. Kita nanti semakin kita bertambah usianya, semakin banyak pilihan-pilihan hidup. Pilihan itu kita harus pilih yang cermat, dan apapun resikonya kita harus jalani. Itu namanya pilihan. Kita memilih itu belum tentu yang paling benar, tapi walaupun kita tidak memilih yang benar, tapi itu bisa menjadi yang lebih baik kalau kita bisa menyikapi pilihan itu. Dan kemudian jangan
lupa yang paling penting itu sebenarnya bukan kemampuan akademis, bukan skill kita gitu ya. Yang banyak akan menunjang kesuksesan itu adalah ketika kita itu pandai berinteraksi dengan orang lain. Ketika orang lain itu senang bekerja sama dengan kita, ketika orang lain itu percaya dengan kita, ketika orang lain itu nyaman buat bukan hanya berteman, bukan hanya bersahabat, tapi juga menjalin relasi bisnis dengan kita. Karena pada akhirnya orang nggak hidup sendiri di sini, orang butuh relasi. Banyak sekali orang-orang sukses itu mereka semakin sukses karena memang relasi mereka dan mereka dipercaya. Dan tetap ya kalau ajaran-ajaran agama itu ada yang bisa kita pegang teguh untuk menentukan pilihan kita ke depannya. Kita harus jadi orang yang jujur, kita itu jangan berniat jahat ke orang lain gitu ya. Dan kalau bisa kita membuat manfaat buat orang lain. Itu nanti jalan yang terbuka itu di luar dugaan. Dan tadi seperti udah disebutin juga, kesempatan itu kita tidak tahu kapan datangnya. Tapi kalau ada kesempatan itu datang, lakukan sebaik mungkin. Kita tidak perlu menjadi ambisius untuk kesempatan itu harus datang ke saya dong gitu ya. Tapi ketika ada kesempatan itu, lakukan sebaik mungkin. Idealnya adalah do what you love, lakukan apa yang kamu suka. Dan love what you do. Jangan cuma do what you love, tapi love what you do. Love what you do itu banyak implementasinya. Kita menambah pengetahuan di situ dan kita membuat bidang yang kita cintai itu dengan inovasi-inovasi gitu ya. Jadi do what you love and love what you do, tapi jangan lupakan yang menurut saya penting sekali itu adalah hubungan interpersonal. Itu menurut saya. Ya, tar dulu, bentar. 1, 2, 3. Nah, yang ini nih. Udah 2 kali soalnya nih. Iya. Oh, berarti gue salah, gue tadi ngeliatnya begini, gue gak kata dulu, sorry. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wulan. Sebenarnya ya emang saya bekerja sama Bapak Rizal. Tiga-tiganya sih. Tadi kan diceritain bagaimana up-down-nya, banyak titik terendahnya, kayak Fitra. Tadi ada level apa di saat dunia. Nah itu apa sih yang memotivasi selain kesadaran ya, motivasi buat bangkit lagi. Oh gue nggak bisa kayak gini nih gitu nih. Selain kesadaran. Nah kayak Mbak Prisa kan tadi juga sempat mengalami depresi pasca melahirkan. Itu saya pernah mengalami, itu luar biasa. Untuk bangkitnya itu luar biasa. Nah apa sih yang memotivasi itu apa gitu nih ya? Bisa sampai akhirnya merubah arah jadi seperti saat ini. Kayak Mas Rian, saya yakin di posisi saat ini juga mungkin ada titik terendahnya. Entah itu dari netizen, entah dari mana, tekanan itu pasti ada. Itu bagaimana cara mengatasinya. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan aku jawab duluan kali ya. Iya benar, depresi itu rasanya luar biasa ya Mbak ya. Itu kalau dibilang sedih, marah itu bukan depresi ya, sedih berkepanjangan, marah itu bukan depresi. Depresi itu maaf kalau men-trigger, silakan nafas. Rasanya tuh kayak nggak ada emosi, terus nggak bisa bangun tidur. Ini karena di forum tertutup ya. Saya sangat berterima kasih lagi-lagi pada Pak suami yang pasti ngeliat ke sana kalau saya panggil. Ya, tepuk tangan dong buat suami saya. Ya, karena menghandle istri depresi itu sangat luar biasa. Ya, suamimu juga pasti hebat banget, Mbak. Saya nggak langsung serta-merta bangkit ya. Ada kok masa terpuruknya. Kalau kita belum sadar ya belum, karena kesadaran yang ngasih cuma Tuhan. Tapi pada saat sudah sadar, saya juga nggak tahu ya, saya punya anak itu tahun 2012, saya baru mulai ngerasa ada yang salah itu 2016. Jadi on and off ya, nggak kayak langsung gitu, nggak, kadang muncul, kadang hilang, kadang muncul, kadang hilang. Tapi setelah saya sadar, akhirnya yang saya lihat itu, kalau waktu itu, namanya perempuan ya, motivasi utamanya adalah anak. Karena apa? Karena anak saya speech delay. Jadi kalau menurut saya Tuhan tuh ngasih soal tuh udah sama jawabannya ya. Soalnya adalah saya depresi, jawabannya adalah anak saya speech delay.
Mungkin kelihatannya bukan kayak jawaban, bukan kelihatannya kayak kesulitan gitu ya, dua-duanya cobaan. Tapi sebenarnya salah satunya adalah jawabannya. Karena apa? Karena dengan saya akhirnya membenahi anak saya, motivasinya waktu itu adalah jangan sampai anak saya ini berlama-lama dalam kondisi seperti ini. Speech delay itu kalau dibiarin bisa sampai kelas 3 SMP dia nggak ngomong masih tantrum. Tapi anakku ini sekarang umur 11, kalau orang melihat dia secara kasat mata, alhamdulillah sudah tidak terlihat gejala sama sekali. Itu sebuah perjuangan dan kenapa akhirnya belajar mindfulness, nah inilah yang saya bilang kadung ya Mbak ya, emang udah diatur gitu. Karena saya nggak bisa kasih deadline kapan anak saya selesai terapi. Ada beberapa soal-soal ujian di hidup kita yang kita nggak tahu kapan selesainya. Kita cuma bisa jalanin aja dan sabar. Gitu ya. Jadi di anak saya ini, kenapa saya belajar mindfulness awalnya? Karena saya tahu saya harus stay dengan rasa sakit itu selama saya bisa. Teknik emotional healing bukan untuk kita menghilangkan rasa sakitnya. Tapi untuk membuat kita kuat stay dengan rasa sakit itu selama mungkin. Gitu ya. Jadi motivasi saya itu, yang jelas satu bocoran dari saya adalah motivasi biasanya sifatnya nggak enak. Biasanya motivasi adalah hal-hal yang membuat kita mau nggak lagi sakit dari kondisi ini. Ya motivasi itu macam-macam ya. Saya jujur aja, saya bukan orang yang paling suci. Pada saat saya dipecat dari pekerjaan saya, udah gitu setelah dipecat nggak ada kerjaan, saya ditinggalin istri saya juga. Motivasinya dendam. Enak kan ya? Tapi dendam positif. Dendam bukan saya datengin terus saya marah-marah gitu kan. Paling sweet revenge itu adalah ketika kita bisa melakukan hal yang positif yang membuat mereka-mereka yang meninggalkan kita menyesal nanti ke depannya. Iya dong, kalau diputusin gitu kan sama cowok gitu kan, jadilah diri lebih baik gitu kan supaya dia nyesel putusin kalian gitu kan. Nah itu awalnya, tapi dendam itu motivasi itu bisa dari mana-mana gitu ya. Bisa aja memang motivasi seperti tadi dibilang bahwa gimana saya rasanya bertahan melawan rasa sakit ini. Bagaimana motivasi itu supaya kita itu saya tidak ingin terlarut dalam depresi yang mungkin nanti terparahnya kita bisa menghilangkan hidup kita gitu ya. Itu motivasi. Motivasi itu apapun yang bisa menggerakkan kita. Kalau motivasi itu tidak bisa menggerakkan kita ya kurang kuat motivasinya, bukan motivasi gitu. Buatlah motivasi memang apa yang bisa menggerakkan kita. Lebih baik punya motivasi apapun itu dibandingkan tidak punya motivasi dan akhirnya menyerah kepada hidup atau malah menghilangkan hidup kita. Itu yang terburuk gitu kan. Nah dalam perjalanan saya itu ternyata efektif membuat saya itu bekerja dan ternyata dendam itu terbayarkan hanya 6 bulan gitu. Sejak itu sudah nggak saya pedulikan lagi gitu. Sejak itu malah saya malah asik sendiri dengan yang saya kerjakan gitu. Tapi saya jujur maksudnya motivasi itu bisa motivasi yang memang positif, motivasi yang ada sedikit negatif. Tapi yang penting yang kita lakukan jangan negatif. Motivasi karena sakit hati itu juga bisa membuat orang menjadi sesuatu. Jadi kalau ada musibah, ada yang bikin kita sakit hati, ada pacar yang mutusin kita gitu, alhamdulillah gitu. Mungkin itu bisa menjadi motivasi kita untuk jadi lebih baik. Kalau saya pribadi adalah seringkali merasa apa yang saya lakukan itu nggak berguna. Apalagi kalau bicara dunia konten ya, kayak kita bikin konten terus yang nonton dikit, terus yang viral cuma berapa gitu ya, seringkali itu. Dan hari ini saya ingin mencoba membebaskan diri saya dari apa yang tadi di luar dari kendali atau hal-hal yang mungkin di luar kuasa kita ya, dan fokus apa yang benar-benar saya bisa pikirkan dan yang bisa saya lakukan. Dan salah satu motivasi yang mendorong saya hari ini adalah bagaimana saya tidak fokus di sesuatu yang saya benar-benar tadi tidak bisa kendalikan. Dan motivasi yang paling benar-benar bisa membawa saya hari ini adalah mengubah ketakutan-ketakutan
yang saya anggap itu mesti saya ubah. Karena kekuatan yang benar-benar mempengaruhi saya itu adalah rasa takut. Rasa takut yang bikin saya tidak berani melakukan sesuatu, tidak berani menunjukkan sesuatu. Nah, itu yang akhirnya mengubah dan bikin saya untuk terdorong melakukan sesuatu. Artinya, setiap orang punya rasa takutnya masing-masing. Tapi orang-orang yang mampu menguasai rasa takutnya itu yang bikin orang itu luar biasa. Entah omongan dari netizen, omongan dari orang lain, itu kan sebenarnya muaranya rasa takut kalau saya rasa. Dan itu bikin kita lebih nggak berani menunjukkan sesuatu yang sebenarnya itu bisa kita lakukan. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk rasa takut kayak dicibir, rasa takut dihujat, rasa takut ketika di hate atau apa, itu saya ubah menjadi rasa takut ketika saya tidak melakukan sesuatu. Jadi saya coba ubah rasa takut itu, mengubah ketika misalnya saya takut ketika saya dicap pendiam, saya dicap tidak bertindak, saya dicap takut misalnya ketika tidak melakukan sesuatu yang benar. Saya coba mengubah rasa takut itu menjadi sebagai kekuatan. Dan motivasi kuat itulah yang akhirnya mendorong bisa mengalahkan rasa takut itu tadi. Karena rasa takut itu menurut saya bisa dikalahkan ketika kita punya pengetahuan. Artinya kita bisa mengetahui siapa yang kita lawan. Orang yang mengkritik saya, orang yang nge-hate kita, orang yang bisa bikin kita berpikir, oh ini titik rendah kita atau ini musibah ke kita, itu bisa kita kalahkan kalau kita tahu siapa yang kita lawan. Realitanya hari ini kita sedang terjebak di ilusi ketakutan-ketakutan kita yang sebenarnya tidak nyata. Apa, siapa, kapan, di mana, entah apa bentuknya, itu kita tidak sebenarnya tahu apa yang kita lawan. Lalu kita memutuskan untuk akhirnya takut dan tidak melakukan apa-apa. Nah itu motivasi saya, yang akhirnya saya ubah ketakutan itu menjadi sesuatu yang akhirnya saya tunggu-tunggu, kemudian saya bisa ubah menjadi sebuah kekuatan. Dan penting bagi saya untuk bagaimana lebih banyak tadi, entah bersiap, entah banyak latihan, agar ketika ada sesuatu yang tidak bisa saya prediksi, itu saya bisa jauh lebih bersiap karena memang udah bersiap gitu loh. Kita bersiap untuk gagal karena memang ada fasenya kita akan gagal. Jadi itu pikiran yang entah sebutannya motivasi atau apa, tapi itu udah mendarah daging di saya bahwa ya kita memang akan ada fase gagal dan kita akan dihujat dan kita akan dicaci ketika bikin konten ini. Jadi ketika melakukan sesuatu itu udah menaruh expect-nya di tengah-tengah aja, nggak terlalu atas, nggak terlalu bawah juga. Artinya ketika kita mencapai bonus ya kita senang, tapi kalau kita nggak mencapai ekspektasi yang kita inginkan, kita nggak terlampau sedih. Jadi ya itu yang mendorong saya hari ini bisa tetap bertahan, entah dengan cibiran atau dengan yang disebut musibah tadi ya, karena saya lebih bersiap dan saya tahu siapa sih yang lawan saya yang sebenarnya yang bikin saya takut. Jangan-jangan dia cuma ilusi yang sebenarnya tidak nyata. Itu sih. Nah, karena keterbatasan waktu, gue tahu pasti ada pertanyaan-pertanyaan lain juga. Tapi insya Allah pertanyaannya bisa dititipkan juga untuk guys yang lain mudah-mudahan nanti. Tapi sebelum ditutup, saya mau tanya mungkin secara singkat dari teman-teman di sini. Ada nggak Om Fitra, Mbak Api, sama Rian sesuatu yang mungkin menurut masing-masing kalian kayaknya penting untuk disampaikan tapi belum kita tanyakan? Silakan. Ya, duluan. Hidup itu kompleks sekali ya, banyak pasti apa yang belum ditanyakan dan belum dibahas itu pasti banyak gitu ya. Dan mungkin gak kepikiran juga sekarang gitu ya. Tapi yang jelas kalau buat saya sih ini sebelum saya pulang gitu ya. Yang satu yang benar-benar bisa membuat saya bertahan di segala situasi itu adalah bersyukur. Bersyukur bahwa kita masih diberi semua nikmat ini gitu ya. Bersyukur bukan berarti kita pasrah. Revisi hidup itu tetap bisa kita lakukan karena kita punya kemampuan yang jauh lebih besar dibandingkan yang
kita kira. Kita tetap harus realistis, tapi kita juga jangan stagnan jalan di tempat. Dan apapun yang kita raih, syukurilah itu. Walaupun itu mungkin menurut orang lain belum masuk standar atau apa, yang pada akhirnya yang berpengaruh adalah diri kita sendiri. Kalau kita bukan orang yang bersyukur, mau sesukses apapun kita nggak akan ada cukupnya. Kalau uang itu menjamin kebahagiaan, nggak akan ada orang kaya itu bunuh diri. Kalau ketenaran itu adalah kebahagiaan, nggak akan ada orang yang tenar itu bunuh diri. Tapi kembali lagi ke kita dan segala sesuatu yang kita alami dalam hidup, yang minimal yang pernah saya alami, saya tahu ketika saya mencari sisi positifnya dan saya bersyukur, karena apapun keadaan kita masih bisa syukuri. Nggak ada kejadian apapun yang nggak bisa kita syukuri. Ketika kita bersyukur, uang nggak akan jadi masalah, karir nggak akan jadi masalah gitu ya. Dan yang penting juga selain kita bersyukur, jangan lupa untuk selalu berbuat baik dan bermanfaat buat orang lain. Insya Allah hidup kita akan bahagia dan nikmat sampai akhir nanti. Terima kasih. Saya sebenarnya sama, jadi saya mau lanjutin aja. Saya mau lanjutin dari Om Fitra adalah semua yang terjadi sama kamu itu pasti punya tujuan baik. Jadi bersyukurnya pelan-pelan dilatih. Saat keadaan menyenangkan kita bersyukur, supaya saat keadaan tidak menyenangkan kita mudah bersyukur. Kita nggak bisa minta syukur saat keadaan nggak enak. Latih rasa syukurmu dari hal-hal kecil, sehingga saat kamu keadaan yang gak enak, rasa syukur itu datang dengan sendirinya. Nah, karena semua yang membuatmu susah itu tujuannya untuk membuatmu bertumbuh, semua yang menyenangkan tujuannya untuk membuatmu bersyukur. Itu aja. Kalau saya agak berbeda, tapi di sini saya tidak ingin menggurui juga sebenarnya karena banyak yang lebih expert saya rasa di sini. Tapi takdir kita itu tergantung pikiran kita. Makanya hari ini saya punya pikiran ingin jadi jurnalis. Akhirnya takdir saya membawa saya ke sana. Bahkan Tuhan ngasih banyak hadiah. Saya bisa lebih dari jurnalis. Jurnalis bisa reporter doang misalnya. Saya bisa ngedit juga. Saya bisa jadi pemilik media juga. Artinya tentukan dari sekarang. Karena kita sendirilah yang menentukan jalan hidup kita. Jangan biarkan orang lain yang menentukan takdir kita lewat omongan-omongan yang tidak penting, yang kita tidak tahu siapa yang mencibir kita, lalu kita memikirkannya terus, ya itulah takdir kita. Kalau kita hari ini berpikir tidak punya kuasa, selamanya kita tidak akan berkuasa. Kalau hari ini kita berpikir miskin, hari ini kita berpikir tidak punya kekuatan, takdir kita akan tidak punya kekuatan dan akan terus miskin. Jadi berpikirlah besar dan jadilah besar, dan ya hidup itu cuma saya rasa penting untuk kita benar-benar nikmati. Jadi lakukanlah apa yang kita anggap penting hari ini, pikirkanlah yang baik karena itu yang akan membawa kita untuk sesuatu yang baik juga. Dan jangan biarkan pikiran kita tadi dikuasai oleh orang lain, dikendalikan oleh orang lain. Apalagi kalau hari ini saya bicara konteksnya soal sosial media, jangan biarkan pikiran kita mengkonsumsi sesuatu yang tidak sehat untuk kita konsumsi. Kendalikan itu semua, filter itu semua. Dan bagaimana hari ini kita benar-benar mengkonsumsi ya sesuatu yang benar-benar bisa membawa kita ke arah yang jauh lebih baik. Dan ya lakukanlah hal yang mustahil kelihatannya, karena disitulah nanti kita bisa memaknai bahwa oh ternyata ini indahnya perjuangan yang saya sudah lakukan dari awal gitu. Dan terakhir bahwa bagaimana hari ini kita benar-benar harus yakin dengan kemampuan kita, yakin dengan diri kita sendiri, harus bangga asal kita dari mana, dan harus kita kembali ke akar kita, fitrah kita sebagai manusia. Meskipun hari ini ada banyak sekali perubahan teknologi, tapi kita harus sadari bahwa fitrah kita itu sebagai manusia yang ingin mencapai hal-hal yang saya anggap bermakna. Jadi kembali ke akar itu artinya penting, artinya ketika kita mengibaratkan benih yang ditanam di dalam tanah itu, yang pertama tumbuh itu pasti akar, bukan batang atau daun atau apa, tapi akar dulu, lalu kemudian dia
tumbuh menjulang vertikal ke atas. Jadi ketika kita ingin menjadi besar, kembalilah ke akar, mengenali diri kita, siapa diri kita, tujuan kita mau kemana, dan arah kita mau kemana, dan ya jadilah besar. Terima kasih. Sebelum saya tutup, terkait mau nambahin sedikit boleh ya? Tadi Om Fitra dan Mbak Pi juga bilang soal bersyukur tadi, saya jadi teringat. Ini saya menjadi saksi waktu itu, ini sebelum COVID kalau saya nggak salah, ada saudara dari ibu saya yang anaknya meninggal. Anaknya meninggal, saya hadir di situ waktu di rumah waktu takziah, dan saya setiap kali mau cerita pasti merinding nih. Jadi ibunya mau ngeliat jenazah sebentar sebelum dibawa, dan kemudian jadi yang bukan keluarga diminta untuk keluar sebentar, tapi karena saya bagian keluarga saya di situ, jadi saya lihat ibu sambil menangis, tentunya ibunya menangis ngeliat jenazah anaknya umurnya hampir 50 gitu. Dia sudah dan anak ini anak yang paling tua, yang bisa dibilang juga jadi secara finansial juga support. Nah, tapi di saat ibu ini menangisi anaknya yang meninggal, di tengah-tengah nangis itu selalu mama ridho sama kamu gitu, terus alhamdulillah ya Allah terima kasih, di tengah-tengah menangisi jenazah anaknya. Itu saya nggak bakal lupa itu. Alhamdulillah ya Allah terima kasih, dikasih cobaan, alhamdulillah masih dikasih cobaan, alhamdulillah. Di tengah-tengah menangisi jenazah anaknya di depan. Jadi itu ketika tadi Om Fitra dan Mbak Pi tadi juga bilang soal bersyukur, itu kapanpun dalam kondisi apapun, saat musibah pun, dan itu menurut saya luar biasa. Tapi memang saya rasa itu sesuatu yang tadi Mbak Pi bilang dilatih gitu kan, sesuatu yang dilatih sehingga kita dari mensyukuri hal-hal yang secara umum relatif ya mudah kita syukuri karena kita menyukai apa yang terjadi, tapi sampai mensyukuri apa yang mungkin kita tidak sukai, tapi karena kita meyakini pasti ini ada baiknya untuk kita. So saya juga mau menyampaikan rasa syukur saya kepada semua yang hadir di sini bertiga ini. Terima kasih banyak Om Fitra, Mbak Brisa dan Rian. Terima kasih banyak. Saya sangat bersyukur teman-teman sudah menghadirkan waktunya untuk datang ke sini di antara kesibukan waktunya untuk berbagi ke kita semua. Insya Allah ini bermanfaat buat semua. Insya Allah menjadi amal jariah buat teman-teman semua juga bertiga. Dan selain itu ya sedikit mengasih sesuatu. Nah sedikit ini, dan dari kawan-kawan kita di Mizan. Nah, ini ada buku masing-masing, ada ini mungkin sambil jalan nanti malam di perjalanan. Kalau udah nggak bisa tidur mungkin. Ini bukunya ada dua, masing-masing ada dua buku. Buku yang pertama boleh nggak saya ini keluar sebentar. Nah, ada buku Dunia Sofi. Ini adalah Dunia Sofi ini adalah novel filsafat, salah satu novel filsafat yang sangat-sangat populer, tapi ini versi grafis, jadi kayak setengah komik tapi mengenai filsafat. Ini sangat-sangat keren, dan ini juga buku dari Pak Haidar Bagir, ini tentang pernikahan. Judulnya Kisah Kita Dari Sah ke Selamanya. Nah, mungkin persiapan juga, men. So terima kasih sekali, mungkin bisa foto bentar kali ya, boleh pakai mungkin sambil pegang bukunya kali kalau boleh. Oke. Saya tepuk tangan sekali lagi dong buat semuanya sekali lagi. Terima kasih banyak, hati-hati di jalan. Thank you, terima kasih banyak. Iya, it's okay. Hati-hati di jalan juga.